Baik, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 2 Korintus 5 ayat 1. Hanya 4 ayat saja ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 2 Korintus 5 ayat pertama. Kita berdoa. Segala puji hormat hanya kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Jadikan hidup kami berarti bagi-Mu ya Tuhan, supaya nantinya kami bisa bersama dengan Engkau di sorga kelak. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Saya percaya berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya, dan mempraktekkannya. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia dikatakan berbahagia. Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali. Sektor Efrat, Tigris, Gihon, Pison, dimanapun berada, haleluya. Saya percaya dalam keadaan baik. Ya, haleluya. Kita masih ada di dunia. Firman ini mau menyatakan untuk nantinya. Dia memberitahu bahwa hidup di dunia itu hanya sementara saja. Sementara yang Tuhan sedang persiapkan buat kita yaitu kekekalan. Untuk itu, untuk dapat meraih kekekalan, saudara diuji di dunia ini. Siap menghadapi itu. Karena Yohanes katakan bahwa dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya yang dijadikan olehnya. Milik kepunyaannya tidak menerima dia, saudara. Karena isi dunia ini yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang terjadi. Jadi saya percaya dengan situasi-situasi yang sedang ada di dunia ini, ya saya sangat percaya saudara dimampukan. Ya, saudara tidak akan bekerja sendiri, saudara dimampukan oleh Kristus untuk bisa melalui ini. Katakan amin, saudaraku ya. Saudara dan saya dimampukan oleh Yesus Kristus untuk mampu melewati persoalan, penderitaan yang ada di dunia ini. Ya, tadi dikatakan itu sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu dia saudaraku. Jadi siapkanlah dirimu. Hanya satu syarat. Ya, caranya gampang-gampang sekali. Saudaraku, jangan jadi malas untuk membaca firman Tuhan. Jangan jadi malas untuk berdoa. Jangan jadi malas untuk berbuat sesuatu yang baik. Jangan jadi malas untuk beribadah. Saudaraku, saya percaya kalau saudara rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, saudara akan diubahkan. Ya. Jadi tadi seperti saya katakan, iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Ingat itu. Dia tidak suka jika kita berdekatan dengan Tuhan. Ya. Nah, di dunia inilah waktunya untuk kita diuji. Seberapa mampu kita untuk bisa melewati situasi ini, karena kita punya sesuatu yang luar biasa yang tak kelihatan nantinya akan kita peroleh, yaitu kehidupan kekal.
seperjamuan dengan Kristus. Ya, sama-sama berada di kerajaan 1000 tahun. Wow, haleluya. Katakan, siapa yang mau ada di dalam gereja, angkat tangan dengan saya. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan abadi, kerajaan kekal, tidak ada tangisan. Ya, yang adanya sukacita, kegembiraan, kesenangan. Haleluya. Itu yang kita tunggu. Untuk itu, siapkan dirimu menghadapi situasi yang ada di dunia ini. Saya coba melihat ke belakang dari ayat pasal 4 dikatakan bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Amin ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudaraku, Rasul Paulus diperintahkan Tuhan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Hambamu diperintahkan Tuhan untuk ada di jemaat Getsemani memberitakan tentang Injil ini. Hamba ditugaskan untuk melayani. Oleh sebab itu, ya, kita menyampaikan berita Injil ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Saudaraku, ya, dalam segala hal kami ditindas. Percaya saudara ya, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya saudaraku. Jadi jangan putus asa. Situasi apapun yang kita hadapi. Secara manusia, situasi COVID-19 yang sedang terjadi ini, ya, atau kehidupan sehari-hari, itu jangan membuat kami justru menjadi merosot. Ya. Karena ingat, kembali saya katakan ingat bahwa kita punya tugas untuk mencapai kehidupan kekal. Di dunia ini hanya sementara saja. Jangan sia-siakan kesementaraan itu. Ya. Karena ada yang tidak kelihatan, yang kekal, yang sifatnya tidak akan pernah binasa. Yaitu sorga, seperjamuan, semeja makan dengan Tuhan. Itu yang kita cari nantinya. Jadi saudaraku, mau penderitaan, mau situasi, kondisi yang apapun, memang itulah dunia. Tinggal kembali kepada kita. Untuk itu, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Percaya, saudara akan diubahkan. Sekali lagi saya ulang buat kita, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Percaya, saudara akan diubahkan. Kehidupan kekal menantimu, menunggumu, karena Tuhan naik ke sorga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saleh-salehnya, yaitu saudara dan saya, yaitu jemaat Getsemani dan saya. Katakan amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman tidak sia-sia, tidak jatuh pada tanah yang berbatu. Karena firman menyatakan kami siap menghadapi segala situasi yang kelihatan. Kami percaya kami mampu karena Tuhan beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami siap memeranginya. Kami dimampukan karena kami percaya Yesus selalu mengiringi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ada satu kehidupan lagi yang harus kami lalui, yaitu kekekalan. Untuk itu perbuatan baik yang kami harus lakukan di dunia ini, kami siap untuk melakukannya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu.
karena Engkau sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Kami percaya kami memberi untuk yang tidak kelihatan, maka segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan pasti akan menyediakan bagi kami. Tingkap langit terbuka, berkat tercurah, bahkan kami bisa menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Aku percaya firman yang sederhana ini mau menguatkan kita untuk tetap kokoh berdiri, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Engkau pasti dimampukan untuk melewati situasi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada. Situasi kondisi apapun yang sedang mereka lalui. Firman hari ini mau menyatakan bahwa masih ada satu kehidupan lagi yang harus mereka lalui, yaitu kehidupan kekal. Untuk itu di dunia ini mereka dipersiapkan, dimampukan oleh Kristus. Tinggal mereka percaya saja, maka semuanya dapat dilalui. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka hidupmu akan diubahkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai sidang Jumat Getsemani dimanapun berada. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.